Om Swastiastu. Halo, selamat siang Yuana Bali. Apa kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan juga berbahagia. Senang sekali hari ini saya Ipa Jayantika akan menemani Yuana Bali dimanapun berada, tentu di acara yang sudah kita nantikan bersama. Acara apalagi kalau bukan Yuana Max, program mingguan yang akan menghadirkan aktivitas dan juga prestasi muda-mudi di Pulau Dewata. Nah, Yuana Bali minggu ini kita bersama-sama akan mengulas salah satu profil siswa berprestasi dari Sekolah Menengah Pertama Kristen SMPK 2 Harapan Untal-Untal Dalung. Siswa yang duduk di bangku kelas 9 ini memiliki berbagai prestasi yang sangat membanggakan, salah satunya mendongeng atau mesatwa. Selain mesatwa, ia juga senang berorasi dan berpidato. Nah, kira-kira siapa yang akan kita ulas kali ini dan bagaimana cerita selengkapnya? Untuk itu pemirsa, selama 30 menit ke depan bersama saya Pak Jantika, inilah dia Yuana Max. Yuana Bali, pada edisi minggu ini kami mengangkat salah satu profil siswa berprestasi dari SMPK 2 Harapan Untal-Untal Dalung. Yuana yang kini duduk di bangku kelas 9 ini merupakan salah satu siswa berprestasi di sekolahnya. Imade Krishna Sukmawardana, demikian nama lengkap Yuana yang kerap disapa Krishna, kerap mengikuti berbagai lomba mendongeng, mesatwa, dan berpidato. Krishna mengatakan sejak kecil mendengarkan dongeng yang diceritakan sang kakek merupakan rutinitasnya setiap malam. Ketika itu, sang kakek kerap membawakan satwa Bali, isiap selem, mentiwas, mensuge, bawang teken kesuna, dan satwa Bali lainnya. Karena seringnya mendengarkan dongeng, Krishna tertarik untuk mampu mendongeng seperti sang kakek. Krishna memotivasi dirinya untuk mampu mengembangkan bakat yang dimiliki di bidang mendongeng. Selain itu, ketertarikan Krishna dalam mendongeng tidak lain karena banyak ilmu serta petuah yang dapat dipetik dari setiap cerita yang ia baca. Terlebih banyak cerita rakyat atau cerita Nusantara yang ada yang semakin membuat Krishna tertarik dengan cerita-cerita tersebut. Bertemu dengan seorang raksasa yang sangat menyeramkan. Raksasa itu bertubuh besar. Ia pun berkata, perempuan tua, tidak usah takut. Halo, perkenalkan nama saya Imade Krishna Sukmawardana, salah satu siswa SMPK 2 Harapan. Nah, saya suka mendongeng itu dari sejak kecil. Saya selalu diajarkan oleh kakek saya. Pada saat itu pertama-tama bukan dongeng bahasa Indonesia, melainkan bahasa Bali, misalnya mesatwa gitu, yang biasa lumrah di masyarakat Bali. Misalnya satwa siap selem, mesatwa dan lain-lain satwa bahasa Bali, yang dimana saya sangat tertarik pada saat itu. Jadi saya termotivasi bahwasanya wah, saya harus ngembangin bakat ini untuk kedepannya biar saya lebih bisa, dimana saya harus fokus di mendongeng ini. Dan ketika saya naik jenjang, misalnya di SMP di sini SMPK 2 Harapan ini, saya sudah dipilih oleh guru-guru, diyakini bahwa saya bisa untuk mengikuti lomba-lomba dongeng, dan Astungkara berjalan dengan lancar. Untuk yang mendasari saya suka dengan cerita dongeng itu karena ketertarikan, karena di isi cerita itu sangat menarik, di mana kita tambah wawasan kita itu menambah, dan pengetahuan kita tentang cerita rakyat, cerita dari daerah lain itu berkembang. Nah, di mana kita bisa mempelajari tentang kisah-kisah yang bisa memotivasi diri kita bahwasanya kita bisa untuk kedepannya dan lain sebagainya. Yang saya paling sukai tentang cerita dongeng dari semua daerah, yang pertama pastinya Timun Mas. Karena di Timun Mas itu sangat banyak pesan-pesan yang ada di dalamnya, bahwasanya kita harus tidak sombong, bahwasanya ketika kita memberikan sesuatu pada orang, kita harus ikhlas dan tanpa pamrih. Si raksasa ketika memberikan sesuatu pada orang, dia tidak pamrih. Dia melainkan harus meminta imbalan kepada Mbok Iem, bahwasanya dia
harus mendapatkan sesuatu apa yang dia mau. Oleh karena itu, kita semua dan pesan-pesan yang bisa saya ambil dari cerita itu, saya tidak boleh sombong dan tidak boleh meminta apapun ketika kita mengasihi seseorang dan kita harus ikhlas untuk membantunya. Dengan ketekunan serta kemampuan yang dimiliki, Krishna kerap kali didapuk untuk mewakili sekolah dalam berbagai lomba, khususnya lomba mendongeng. Selama pandemi, Krishna kerap mengikuti lomba secara daring. Ikut lomba secara daring memiliki kesan tersendiri bagi Krishna, yang mengatakan dalam lomba online, dirinya tidak bisa mengekspresikan diri serta menampilkan karakter sesuai penokohan layaknya perlombaan secara offline. Dengan mengikuti lomba, banyak pengalaman yang ia dapatkan, salah satunya mengetahui berbagai cerita Nusantara, asal-usul suatu daerah, dan Krishna juga menjadi lebih percaya diri ketika berbicara di depan umum. Untuk kesan lomba online dan offline itu, jujur saya lebih suka lomba offline. Karena di mana lomba offline itu kita, aura kita sangat kelihatan dan skill kita dilihat secara langsung oleh para dewan juri, para penonton di situ. Sedangkan ketika lomba offline, kepercayaan diri saya agak menurun karena di mana kita tidak dilihat langsung oleh para juri, oleh khalayak ramai, tidak dilihat secara langsung, melainkan hanya di depan kamera dan lalu memperlihatkan skill kita. Pengalaman yang saya dapatkan ketika sudah melewati lomba-lomba itu, terutamanya saya lebih percaya diri bahwasanya ketika berkompetisi, kita itu harus percaya bahwa diri kita bisa karena terbiasa, bisa karena terlatih. Dan oleh karena itu, kompetisi itu mengajarkan kita bahwasanya kepribadian kita itu terlihat. Kita perlihatkan kepada mereka-mereka, terutama dewan juri, bahwasanya kita bisa. Ketika kita kita kurang beruntung di dalam kompetisi itu, kita banyak mengambil hikmahnya. Misalnya, kita harus begini-begini. Kelemahan kita di mana? Ini harus diperbaiki. Dalam belajar mendongeng, Krishna kerap kali menonton teknik mendongeng di media sosial, baik penekanan intonasi, pelafalan, serta perwatakan setiap tokoh dalam cerita yang dibacakan. Menginjak ke jenjang sekolah menengah pertama, Krishna mulai mendapatkan pembinaan dalam bidang mendongeng di sekolahnya. Untuk pertama, saya untuk belajar dongeng itu saya masih otodidak atau sendiri. Nah, di mana saya melihat resensi-resensi lagi di situs-situs di internet, misalnya di YouTube, saya harus, begini ya cara berdongeng itu. Jadi saya cari misalnya untuk menghafal intonasi, artikulasi, dan lain sebagainya yang penting di dalam mendongeng itu. Kalau pembinaan di sekolah pastilah ada. Misalnya dari bapak guru, ibu guru yang sudah membina saya ketika saya mau berlomba, di mana mereka sudah mengajarkan berbagai cara dan untuk demi kelancaran dalam berkompetisi, terutama dalam mendongeng itu, di mana saya harus ditekankan dalam berartikulasi yang benar, berintonasi yang pas, dan lain sebagainya. Dan tentunya alur dalam dongeng itu harus pasti dan tidak terbelit-belit. Dari pembina itu pelajaran dari pembina bagi saya. Untuk teknik khusus pastilah ada di dalam diri saya. Ketika saya mau berkompetisi, terutama dalam mendongeng, saya mempelajari, melatih. Yang pertama itu pasti saya berkaca di depan cermin. Saya melihat diri saya bahwasanya, saya besok ini tampil, bahwasanya saya harus percaya diri. Dan biasanya juga saya membaca dongeng langsung di depan kaca. Saya harus melihat ekspresi saya, bahwa ini sudah pas atau belum, gitu pasti dalam kata hati saya. Dan saya juga setiap harinya, pagi, siang, malam, saya harus membaca kisah dongeng itu demi kehafalan dan masuk di dalam pemikiran saya. Tunggu. Hei perempuan tua, aku kesini kembali menagih janjimu. Mana anak perempuanmu itu? Cepat serahkan kepadaku. Krishna itu adalah anak yang rajin, tertib, disiplin. Dan juga dia memang punya dasar untuk kemampuannya, terutama dalam menyampaikan inspirasi, dalam berpidato, dalam berpuisi, dalam mendongeng.
Kami sebagai pembina hanya memotivasi atau memotivator sebagai motivator untuk potensi yang dia miliki. Yaitu seperti tadi kami katakan, dia harus bisa bervolume yang luar biasa, volumenya sudah oke. Berartikulasi juga sudah oke. Intonasi, gesturnya sudah oke. Kami berdua bersama Bu Ayu tinggal mengasah saja. Setelah itu kami sebagai pembina mengharapkan dia tetap mempertahankan apa yang dia miliki, apa yang telah dia raih, bahkan bisa menjadi tulang punggung untuk generasi berikutnya. Dan juga menjadi contoh-contoh yang baik, bahkan bisa menjadi emas yang perlu dipertahankan. Untuk pesan ke anak-anak yang lain, bisa meneladani Krishna, bisa meneladani terutama dalam disiplin, karena disiplin itu adalah pokok untuk mencapai suatu kesuksesan, apapun itu. Dalam belajar, dalam mengerjakan tugas, di rumah atau dimanapun. Disiplin itulah pokoknya. Akhirnya Krishna yang sering tampil bisa dipresentasi tiap hari Senin. Selingan hari Senin kadang-kadang presentasi kemampuan, kadang-kadang upacara, itu Krishna kadang-kadang juga menjadi inspirator temannya. Semoga teman-teman yang lainnya terinspirasi dengan apa yang Krishna raih. Sebagai kepala sekolah, Ketut Rako Junaidi merasa bangga karena banyak peserta didiknya yang berprestasi baik di bidang akademik maupun non-akademik. Segala sesuatu yang berkaitan dengan pembinaan siswa dikatakannya selalu mendapat dukungan penuh dari pihak sekolah serta pihak Yayasan Perguruan Kristen Harapan. Pihaknya berharap semakin banyak siswa-siswi SMPK 2 Harapan yang berprestasi serta menggali kemampuan yang dimiliki guna mengharumkan diri sendiri dan nama sekolah. Selain itu, para siswa diharapkan untuk terus mengembangkan keterampilan yang dimiliki guna mempersiapkan diri menuju jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Saya selaku Kepala SMPK 2 Harapan selalu mendukung siswa kami dalam hal pembelajaran. Jika ada lomba-lomba yang surat masuk dari dinas atau dari sekolah SMA lainnya, saya sendiri pribadi sangat mendukung dan mengizinkan siswa untuk mengikuti lomba. Sekolah kami memang disupport oleh Yayasan Perguruan Kristen Harapan. Jika ada siswa kami yang berprestasi itu akan mendapat beasiswa prestasi. Demikian support yang bagus yang diberikan oleh yayasan kami, Yayasan Perguruan Kristen Harapan. Siswa kami yang mengikuti perlombaan, apapun jenis lombanya itu tentunya harus kami adakan pembinaan bersama dengan guru pembina yang ada. Itu akan dibina, kemudian dipersiapkan sedemikian rupa sehingga siswa itu menjadi siap nanti dalam mengikuti perlombaan. Dan alhasil pada akhirnya beberapa siswa kami memang mereka berprestasi dan keluar sebagai pemenang, dan begitu banyak prestasi yang telah kami miliki selama ini. Dan tentunya saya juga sebagai Kepala SMPK 2 Harapan selalu menghimbau kepada siswa kami yang lainnya supaya mereka terpacu dan memiliki motivasi ke depannya bahwa mereka itu sebenarnya sama memiliki potensi dan untuk mengikuti perlombaan-perlombaan nanti yang akan datang. Harapan saya kepada siswa-siswa yang berprestasi dan sudah menjadi juara, menjadi pemenang pada saat perlombaan itu, kedepannya mereka tentunya dapat dibekali begitu banyak wawasan yang diperolehnya, kemudian juga berharap supaya kedepannya dia mencari sekolah lanjut di tingkat atas dengan mudah, karena setelah mereka berprestasi memenangkan perlombaan, mereka mendapat piala, kemudian mendapat sertifikat yang kemudian nanti untuk mempermudah mencari sekolah yang diinginkan, terutama sekolah yang menjadi favorit pada saat di jenjang yang lebih atas. Di sebuah desa, hiduplah seorang perempuan tua bernama Mbok Yemu. Ia
hidup sebatang kara. Mokyem ingin sekali mempunyai seorang anak agar dapat merawat dirinya yang sudah mulai tua. Namun semua itu mustahil karena ia tidak mempunyai suami. Sehari-hari Mokyem pergi ke hutan untuk mencari kayu bakar. Pada suatu hari di tengah hutan ia bertemu dengan seorang raksasa yang sangat menyeramkan. Nah, gimana Yona Bali keterampilan yang dimiliki Krishna dalam membawakan sebuah cerita? Sangat memukau sekali bukan? Pemirsa, di segmen berikutnya kita akan mengulas lebih jauh kegiatan Krishna yang tidak hanya piawai dalam mendongeng dan berpidato saja. Tentunya setelah jeda pada warna berikut, tetaplah bersama Yuana Max. Yona Bali selain mendongeng dan berpidato, Made Krishna Sukmawardana juga memiliki hobi menulis dan membaca puisi. Selain itu dirinya juga aktif terjun dalam organisasi siswa intrasekolah di SMPK 2 Harapan Untal-Untal Dalung. Nah, kira-kira seperti apa ya kegiatannya? Yuk kita simak tayangan berikut ini. Yona Bali Made Krishna Sukmawardana merupakan anak kedua pasangan IGD Dodi Sukaryanto dengan Nilo Endrayani. Selain senang mendongeng, Yuana kelahiran Tabanan 12 November 2007 ini juga senang menulis puisi dan berpidato bahasa Indonesia. Sampai saat ini banyak karya puisi yang telah dibuat. Puisi yang dibuatnya terinspirasi dari peristiwa serta kejadian menarik di sekitarnya. Terlebih dalam membuat karya sastra puisi, Krishna termotivasi dari para sastrawan yang karyanya telah membumi seperti Chairil Anwar dan W.S. Rendra. Yuana berzodiak Scorpio ini berharap kelak karya puisi yang ia buat dapat diterima di kalangan masyarakat. Tubuh biru, tanaman mata biru, lelaki berguling di jalan. Selain mendongeng, saya juga menyukai membuat puisi, berpidato, dan membuat cerpen. Untuk membuat puisi itu inspirasi yang biasa saya dapat ketika saya setelah membaca buku, di mana saya mendapatkan kata-kata yang menarik dan saya tuangkan ke dalam suatu buku bersama tinta, di mana saya menyatat dengan puisi dengan santai dan tenang, tidak terbelit-belit. Di mana saya termotivasi membuat puisi itu karena para sastrawan itu sangatlah keren di dalam diri saya itu. Saya menilai mereka, wah mereka ini bagus banget, saya harus bisa seperti itu. Untuk sastrawan yang saya suka itu Chairil Anwar dan W.S. Rendra. Walaupun mereka sudah tidak ada di dunia ini, saya harap mereka sangat memotivasi diri saya untuk semakin banyak membuat karya-karya dan bisa membanggakan orang tua bahwa karya itu bisa dikembangkan untuk lebih baik dan bisa dibaca oleh seluruh rakyat Indonesia. Di bidang berpidato, Krishna pernah meraih juara 2 dalam lomba berpidato bahasa Indonesia di tingkat Provinsi Bali. Awalnya Krishna merasa ragu saat ditunjuk untuk mewakili sekolah dalam ajang lomba tersebut. Namun berkat pembinaan yang ia dapatkan, Krishna mampu membuktikan bahwa ia layak menjadi juara. Selain itu, Krishna kerap berbicara di depan teman-teman di sekolahnya dalam kegiatan presentasi yang rutin digelar setiap hari Senin di SMPK 2 Harapan Untal-Untal Dalung. Untuk berpidato, untuk suka berpidato, saya baru di jenjang kelas 8, di mana saya baru menyukai hal tersebut karena saya ditunjuk untuk lomba pidato oleh para pembina saya, Miss Windy, di mana di situ saya kurang yakin awalnya terhadap diri saya karena saya belum pernah mencoba untuk berpidato. Nah, pada saat itu Miss Windy sudah mengajarkan saya banyak tentang hal pidato, dari pembukaan, isi pidato maupun penutup pidato. Dan tentang temanya juga Miss Windy sudah menjelaskan kepada saya, dan pada saat itu saya terus berlatih pidato dan saya yakin kepada diri saya bisa, saya yakin. Dan sesuai kata pepatah Tan Malaka, berbentur, dan kebentuk. Nah, saya percaya dengan itu, saya yakin kepada diri saya. Selain aktif di kelas dan aktif mengikuti berbagai lomba, Yuana asal Dalung Kuta Utara Badung tersebut juga aktif dalam organisasi siswa intrasekolah atau OSIS yang ada di sekolahnya.
Dalam organisasi, Krisna menjabat sebagai Wakil Ketua OSIS SMPK 2 Harapan periode 2021-2022. Berbagai pengalaman didapatkan Krisna dalam organisasi tersebut, khususnya tentang ilmu kepemimpinan. Selain berbaur dengan teman-teman di sekolahnya, Krisna juga belajar untuk mengkoordinir teman-temannya dalam setiap kegiatan yang dilakukan di sekolahnya. Untuk di organisasi kesiswaan di SMPK 2 Harapan, saya menjabat menjadi Wakil Ketua OSIS periode 2021-2022, di mana di organisasi ini saya belajar banyak hal tentang kepemimpinan, di mana saya harus memimpin para teman-teman saya untuk agar mereka termotivasi, agar mereka lebih baik dalam menjalankan norma di sekolah, menjalankan sikap, perilaku, sopan santun terutama, agar sekolah kita ini menjadi sekolah yang unggul, mutu, dan berprestasi ke depannya. Perkenalkan, nama saya Jenny dari kelas 9A. Jadi saya bertemu Krisna pertama kali pada saat lomba. Dia mengikuti lomba pidato dan bersyukurnya dia mendapatkan juara dalam pidato tersebut. Kesan pertama saya terhadap melihat pertama kali Krisna adalah dia memiliki sifat yang baik, ramah kepada semua orang, dan memiliki sikap tanggung jawab pada saat dia waketos. Dia juga sangat ramah memberi pelajarannya juga pada saat pidato. Saya juga ingin menjadi seorang orator seperti Krisna. Saya harap Krisna menjadi sosok yang lebih baik, inspiratif bagi semua orang, dan bisa membanggakan sekolah dan juga orang tuanya. Halo, perkenalkan nama saya Inyaman Mustika Pratjana dari kelas 9A. Saya sudah berteman dengan sosok Krisna ini itu mulai dari SMP. Jadi saya bertemu sosok Krisna dari SMP dan berteman baik sampai sekarang. Selama saya berteman dengan Krisna ini, banyak sekali sebenarnya pelajaran yang saya dapat dari dia. Dia ini memiliki sosok yang baik, rajin, ulet, dan tegas. Tapi dia juga friendly, gimana ya, kayak orang yang gampang banget lah diajak bercanda. Tapi kalau dia keadaan tertentu dia juga tegas. Nah, Krisna juga kan sering ngikutin lomba. Jadi saya juga banyak belajar dari dia, lomba-lomba itu. Mulai dari artikulasinya, intonasinya yang kayaknya keren banget. Apalagi waktu dia memerankan tentang Timun Mas tuh kayak wah banget ya. Makanya saya ingin banyak belajar dari Krisna dan saya berharap juga ke depannya Krisna selalu bisa menjadi sosok yang lebih baik lagi, selalu bisa menjadi sosok yang lebih baik lagi, lebih santun, lebih bisa menangkan lomba-lomba ke depannya, bisa membanggakan teman-temannya dia, dirinya sendiri, dan juga guru-guru yang mengajar dia, bahkan orang tuanya di rumah. Nama saya Elsa dari kelas 9B. Yang saya kenal, Krisna ini orangnya baik, terus dia juga friendly banget. Apalagi saya adalah ketua OSIS dan Krisna adalah waketos. Jadi kami saling berbagi juga, karena Krisna juga sudah mengikuti beberapa lomba dan saya juga ada beberapa lomba yang saya ikuti. Krisna juga sering berbagi, saya pernah bertanya sama dia untuk menanyakan puisi dan dia membagi ilmunya dia, dan Krisna juga sering membantu saya dalam saya mengikuti lomba. Dia memberi masukan saya untuk cara berpuisi yang baik dan benar gimana. Dan harapan saya terhadap Krisna, semoga Krisna menjadi anak yang sukses dan membanggakan guru-guru dan kedua orang tua. Berpegang teguh pada moto yang Krisna miliki, yakni percaya akan proses, meyakini proses itu ada, karena tanpa proses tidak akan pernah meraih sukses, dan seorang pendaki perlu tenaga untuk sampai ke puncak, menjadikan Krisna senantiasa menikmati setiap proses yang ia lalui. Krisna berharap kedepannya mampu menjadi pribadi yang berguna untuk sekolah, keluarga, dan mampu meningkatkan prestasi yang ia miliki. Krisna pun mengajak para generasi muda untuk terus berproses, semangat belajar demi menciptakan generasi yang unggul mutu. Untuk pesan kepada teman-teman saya, terutama teman-teman di SMPK 2 Harapan ini, marilah kita semangat belajar. Jangan anggap diri kita itu lemah ataupun diri kita itu kurang. Marilah kita semangat bahwasanya kita percaya diri, kita bisa, kita yakin bahwasanya kita bisa menjadi generasi yang unggul mutu ke depannya. Saya mengajak para teman-teman semuanya,
khususnya SMPK 2 Harapan, terutamanya di seluruh Indonesia. Marilah bersama semangat belajar demi menciptakan generasi yang unggul mutu. Dan mendalam mentari muda melepas kesumatnya gadis berjalan di Sumbu Merah. Yona Bali, tidak terasa sudah 30 menit kita bersama-sama. Semoga informasi tadi dapat memberikan manfaat untuk kita semua. Jangan lupa saksikan Yona Max minggu depan, karena kami akan hadir kembali menyajikan informasi seputaran prestasi dan aktivitas muda-mudi di Pulau Dewata. Untuk itu saya Pak Jandika mewakili kru dan kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya. Terus kembangkan kreativitas jauh dan juga narkoba. Salam Yona, sampai jumpa. Om Santi 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 Om.